Halo semua, dalam video ini saya akan membahas sebuah isu yang sering kita temui dalam dunia kerja. Isunya itu ialah kebocoran informasi pribadi di lingkungan profesional. Masalah ini berhubungan erat dengan teori communication privacy management atau biasa disebut manajemen privasi komunikasi. Saya juga akan menawarkan solusi objektif untuk mengatasi masalah ini dari berbagai perspektif. Saya ingin menjelaskan permasalahan ini dulu ya. Permasalahan ini adalah baru-baru ini ada sebuah kasus yang cukup viral di media sosial. Seorang karyawan dia men-sharing informasi pribadi rekan kerjanya tanpa seizin melalui grup WhatsApp kantor. Jelas informasi ini kemudian menyebar dong, menyebabkan konflik internal yang merusak hubungan profesional mereka. Kasus ini menggambarkan pelanggaran batas privasi komunikasi. Dalam teori manajemen privasi komunikasi ini, hal ini terjadi karena kegagalan pihak yang menerima informasi untuk menghormati aturan privasi yang tidak tertulis. Pelanggaran ini tidak hanya menciptakan ketegangan interpersonal, tetapi juga menurunkan produktivitas tim karena kepercayaan yang dirusak membutuhkan waktu untuk dipulihkan. Nah, solusinya adalah membangun aturan yang jelas tentang privasi dalam konteks organisasi. Manajer harus mengembangkan kebijakan komunikasi internal yang mencakup panduan tentang informasi pribadi. Sebagai contoh, aturan yang mewajibkan persetujuan sebelum membagikan informasi dapat mencegah masalah serupa. Meningkatkan literasi privasi digital. Banyak orang tidak menyadari dampak dari berbagi informasi yang sembarangan, terutama di media digital. Pelatihan tentang privasi digital membantu karyawan memahami batasan privasi dalam risiko pelanggaran. Menggunakan perspektif efisiensi waktu. Ketika konflik ini muncul akibat pelanggaran komunikasi, waktu yang seharusnya digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan sering terbuang untuk menyelesaikan masalah interpersonal. Dengan menerapkan strategi komunikasi yang efektif seperti menggunakan teknologi untuk mengamankan percakapan, perusahaan dapat mengurangi konflik dan meningkatkan efisiensi. Melibatkan perspektif psikologi. Dalam teori ini, kepercayaan adalah elemen inti untuk memulihkan hubungan. Pihak yang melanggar privasi dapat komunikasi rekonsiliasi yang terbuka, misalnya menyampaikan permintaan maaf langsung dengan menunjukkan komitmen untuk menjaga privasi di kemudian hari. Terus relevansi dengan teori ini adalah teori manajemen privasi komunikasi memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana sih individu mengolah informasi pribadinya mereka. Dengan menerapkan teori ini, organisasi dapat menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih sehat, di mana setiap orang merasa aman untuk berbagi tanpa takut privasinya dilanggar. Dari semua yang saya ceritakan tentang isu, kesimpulan adalah masalah kebocoran informasi pribadi di tempat kerja ini adalah isu yang serius yang dapat mengatasi dengan kombinasi kebijakan organisasi, literasi digital, dan strategi komunikasi yang berbasis teori. Dengan langkah ini kita tidak hanya memperbaiki hubungan profesional, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien dan harmonis. Terima kasih telah menonton video saya. Jika ada pengalaman serupa atau solusi lain, silakan berbagi di kolom komentar. Sampai jumpa di next video. Thank you.